Mengki sampean praktekno waktu napa mawon. Akal jenengan lepaso urusan dunya. Walaupun iku utangi akeh. Ya. Masalah-masalah iku bertubi-tubi lepaso. Kosongno akal jenengan sangka dene hal-hal itu. Iki mboten saged. Kalau tidak dibarengi hati jenengan melepaskan diri jenengan. Niki tetap sik mlebu mawon. Utang sik mlebu. Apa maneh benjing ditagih. Mlebu maneh. Wayahe kredite kudu dibayar. Ini akan hilang musno manakala disertai dibarengi pelepasan hati jenengan, pelepasan keakuan jenengan. Sak temene amaliyah sing diterima dening Gusti Allah yaiku amaliyah sing disarengi cahaya makrifat dateng Gusti Allah, yang di dalam ayat itu disebut muttaqin. Amaliyah yang bersumber dari satu hati manusia yang dalam keadaan bertakwa. Bapak Ibu, disebut amal, jamak dari amal, itu sesuatu gerakan yang dilakukan oleh jasmani. Niki satu perbuatan apapun yang ditimbulkan dari jasmani niku disebut amal. Lah amal niki, ibadah niki, apakah diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung ahwal keadaan ruhaniyah jenengan kali kula. Lah keadaan ruhaniyah semua manusia itu maceme wonten kabeh. Kondisinya, keadaannya ada dua. Satu, keadaan hati makrifat dateng Allah, berarti bercahaya, terang. Ada yang hati makrifat pada selain Allah, berarti niki tidak bercahaya, artinya gelap. Gambaran hati bercahaya niku bagaimana Pak? Bercahaya makrifat datang Allah. Gambaran sederhana. Sing sapa wonge tatkala amal ruhaniyah iku munculnya mingkol bin zahidin, hati yang condong terhadap Allah. Cara Qur'ane ini wajjahtu wajhiya, menghadap wajahnya Allah. Mongko wong iku atine orang ngaku-ngaku, orang ngimani yen laku jasmaniyah munculnya itu sangka awake, tetapi sangka Gusti Allah. Lah Gusti Allah
ya ning awake. Pundi? Itulah alladzi subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya kuwi dat kang maha suci, kang kewestanan urip, yang disebut dat hidup yang bukan sifat, sing nglakokake lan sing gerakake sedaya perkara apa wae ning makhluke. Dadi jenengan kali kula niki sing wonten muncul ning ati ini, yang muncul di dalam hati itu tidak ada iman kalau kita yang melakukan, tapi Allah. Niki gambaran. Tetapi keadaan hati manusia yang kedua adalah mingkol bin rohibin, hati sing makrifat, hati sing condong menyang selain Gusti Allah. Apapun amalia, apapun amalia, baik di dalam waktu sholat maupun di luar aktivitas sholat, semua itu disebut amal, dan itu menjadi ibadah penyembahan si kawula menyang Gusti, diterima apa ora. Lah ngibadah teng mriku kepara kalih wonten ngibadah sing murni mahdhuf, wonten ibadah yang tidak murni alias ghairul mahdhuf. Murni contoh sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Yang tidak murni kita kerja, kita makan, kita minum, kita bersosialisasi pada masyarakat. Itu ibadah yang tidak murni. Cuman pertanyaannya, keadaan hati kita ada di mana? Di nomor pertama tadi atau di nomor dua? Jelas yang keadaan di pertama mingkol bin zahidin, makrifatnya pada Allah. Yang nomor dua, jelas makrifatnya tidak terhadap Allah, otomatis ibadah baik murni atau tidak murni di mata Allah itu tidak diterima miturut surat Al-Maidah ayat 27. Nek cara Quran sing ati makrifat terhadap selain Allah niku, ini wajahtunya, wajah ruhaniyah jenengan itu tidak wajhiyah, tapi menghadap terhadap sifate wajhiyah, sifatnya Allah. Apa? Lilladzi fatoros samawati wal, dadi nyembah madhep condong terhadap isinya langit dan bumi. Oleh sebab itu jenengan jangan heran kalau hati kita berkarakter mingkol bin rohibin atau condongnya terhadap selain Allah, waktu sholat eling babakan urusan dunya. Ampun heran. Di Quran loh Pak, sampai cari nggak akan ketemu waktu yang disebut nyembah, ngibadah, luwih-luwih sholat.
itu ada perintah untuk menghadap terhadap selain Allah, enggak ada. Sehingga mengapa di dalam Al-Quran kalau kita bicara masalah nyembah atau masalah sholat, itu kalimah koma bukan kalimah fa'ala. Ada apa? Di seluruh isi Al-Quran, kalau bicara masalah sholat, nyembah, menghadap, itu pasti memakai kalimat koma bukan fa'ala. Ternyata jawabannya sederhana. Kalau fa'ala melakukan. Kalau fa'ala itu sebatas jasmani, belum menyentuh ke rohani. Kalau koma itu menyentuh sampai ke rohani. Artinya apa? Manusia wajib, khususnya umat Islam yang sudah mukmin, itu ketika dia melakukan sholat wajib ketemu Allah, wajib bertemu Allah, wajib makrifat dateng Gusti Allah. Lah inilah sebab mengapa kita umat Islam, karakter kita ruhaniah ini hanya memakai fa'ala prakteknya. Karena memang terbatas, sangat terbatas. Pengajaran tentang koma, pengajaran tentang dinut tauhid itu disampaikan. Akhirnya kita sebagai umat menengah ke bawah, pengetahuan tentang koma, sholat yang bisa makrifat pada Allah itu minim dan tidak mengerti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita tahu bahwasannya kesempurnaan, kekafahan agama Islam itu posisinya ada di titik makrifat. Syariat thariqat, hakikat makrifat. Tapi berhubung tentang keilmuan, pengetahuan, hakikat makrifat itu tidak disampaikan di tengah masyarakat umum, maka otomatis masyarakat itu tidak begitu mengenal, memahami tentang ruhaniyah kita pada Allah. Yang alasannya tidak disampaikan berbagai macam. Dan inilah Bapak Ibu menghambat perjalanan ruhaniyah jenengan kali kula ning wonten donya iku untuk mengenal dateng sejatine Gusti Allah. Akhirnya jenengan kali kula nggih diwuruki fa'alato. Sing penting laku jasate. Ngoten tok. Akhirnya ruhaniyah jenengan yang biasanya karakternya itu amaroan, bludrek, ngamuan, sampai tuwek nggih ngamuan.
Karakter kita ada hasud, sampai tua senengane hasud. Karakter sampean kali kula mulai sejak dewasa ini berpenyakit, hati ini penyakit takabur, sampai tua ya takabur. Serakah ya tetap serakah. Dan sifat-sifat Allah ini lho Pak, yang menjauhkan ruhaniyah sampai datang Allah. Mula sangka iku sinten yang mau disalahkan? Enggak bisa kita menyalahkan masyarakat, enggak bisa. Lawang kita itu memang namung dicekoki, hanya dididik tentang ilmu akmal, ilmu jasmani, ilmu syariat saja. Akhirnya nggak bisa untuk kita mencapai target di dalam sholat makrifat datang Allah mboten saged. Padahal Allah jelas mengatakan waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Jagalah sholat itu dalam keadaan hatimu khusyuk pada Allah. Makanya kalau dalam pengajian-pengajian syariat mana bahas tentang sholat khusyuk? Boten. Paling bahas kewajibane, syarat, rukune, lak ngoten nggih. Tidak sama sekali menyentuh ke ranah ruhaniyah kita untuk kekhusyuan datang Allah, mboten wonten. Terus dibuat apa Qur'ani? Lah nikilah kesadaran pada saat itu di tengah-tengah masyarakat mboten wonten, memang karena masyarakat itu sendiri kita dididik hanya sebatas ilmu syariat, tidak diajarkan tentang ilmu kaweruh atau ilmu hakikat. Niki persoalannya. Pun kembali kepada materi. Mana dan bagaimana caranya akmaliyah ini hati jenengan bercahaya? Bagaimana caranya? Pun dalu niki malam ini kula buka tanpa ada tebeng aling-aling. Saya minta kula suwun dateng panjenengan kali kula bila mana. Ada kalimat saya yang menyinggung perasaan jenengan. Sebelumnya kami mohon maaf. Sebab saya hadir dari Mojokerto ke Ngawi niki tidak punya sedikit pun hati untuk menyinggung boten. Saya hanya introspeksi diri saya pribadi. Jadi saya tidak mencari celo ilat orang lain. Kita ngaji duduk di sini hanya mencari celah hati kita masing-masing. Tidak mencari celah ilat penyakitnya orang lain, tidak. Sekali lagi kita ngaji ini cuman untuk mencari kesalahan hati kita pada Allah masing-masing. Mboten mencari celahnya orang lain. Pun al-a'malu utawi setiap amaliyah apa wae napa mawon
iku suwarun qaimatun gak ono gunane. Nyun sewu, empun ditingali dari pandangan kacamata syariat makalah ini. Jangan dilihat dari kacamata syariat fisik, jangan. Lihatlah dari kacamata hakikat ruhaniyah. Setiap amaliyah apapun, baik yang dikatakan ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Berarti akmal kita tuas akmal. Ngapunten, sekali lagi saya mohon maaf. Perbuatan amaliyah yang kita sebut ibadah macam apapun di mata Allah itu tidak ada gunanya. Ingat di dalam kitab Ihya Imam Ghazali, ya, karangane iku Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali, iku ditukani Gusti Allah. Ghazali, adanya kau kumasukkan ke rahmatku, surgaku bukan sholatmu, bukan ibadah lainnya, bukan. Tapi karena satu,